Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andres Tobe. Nah, ini udah beberapa hari saya tidak upload video yang panjang ya. Nah, ini mungkin cuman hanya informasi aja mengenai WiFi. Ikutin video saya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan di skip. Oke, baik, langsung aja ke topik permasalahannya mengenai tentang WiFi MNC Play. Nah, di video ini banyak kasus-kasus yang seperti masalahnya tentang WiFi. Jadi begini, ada kejadian-kejadian yang saya lihat itu dia sudah bayar tagihannya tapi tak kunjung aktif. Nah, yang pertama itu masalahnya itu banyak. Problemnya banyak sebenarnya. Ini yang kita bahas yang pertama, dia ada pasang dua perangkat. Contohnya di kos-kosan gitu, dia ada dua perangkat ID. Nah, ID yang lama ini sudah tidak aktif, yang satu yang aktif. Tapi yang dibayarkannya ini ID yang sudah tidak aktif. Nah, ya pantas aja ID yang aktif itu ya pastinya nggak ada koneksi karena yang dibayarkan yang sudah tidak aktif. Dia datang ke kantor, komplain, ya, baru dia ketahuan. Oh, ini masalahnya. Dikira dia masalah hal yang lain. Kenapa saya udah bayar tapi tidak aktif? Nah, setelah diselidiki ternyata dia salah bayar. Tapi itu ada buktinya, bukti transfernya, bukti pembayarannya itu bisa diproses. Dan di dananya yang pembayaran yang di ID lama karena sama si satu nama ya, itu bisa dialihkan yang aktif ke yang aktif. Contohnya dia itu tagihannya kan pasti yang ini kejadiannya tagihannya ini 270 sedangkan yang ini 217.000. Jadi itu sisanya itu bisa untuk deposit. Untuk deposit pembayaran di bulan depan. Jadi dia bayar kekurangannya aja berapa gitu. Tapi dia kena reconnection, dalam arti kena pengaktifan kembali dikenakan biaya 25.000. Jadi teman-teman, buat teman-teman kalau pelayanan MNC-nya jangan sampai telat bayar karena bisa dikenakan reconnection atau biaya pengaktifan setiap pelanggan yang telat. Nah, yang kedua itu bisa diproses ya kan. Yang kedua, dia sudah bayar, ternyata tidak aktif. Nah, banyak kasusnya mungkin pelanggan ada yang jujur, ada yang enggak ya. Karena yang saya lihat, yang saya alami juga itu dia sempat berhenti 1 bulan berlangganan tanpa ada konfirmasi ke pihak MNC-nya, tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Jadi begitu dia mau aktifkan kembali, dia bayarnya ke Alfamart, dia langsung bayar aja, nggak ada konfirmasi. Ternyata itu perangkat ONT-nya sudah loss merah. Nah, ini pertanyaannya, loss merah dibayarkan, ya pastinya tidak akan koneksi internetnya. Tapi kalau itunya lampunya nggak merah, dia udah telat 1 bulan, dia bayarkan aja, toh juga bisa juga nggak aktif. Nah, intinya satu, harus konfirmasi ke pihak MNC-nya. Nah, banyak juga kendala-kendalanya juga itu susah, nomor teleponnya susah hubungi. Yang pertama itu yang jawab itu komputer dulu ya. Tekan 1, tekan 2 kalau MNC Play, tekan 2, tekan 1, baru tekan 0, langsung diarahkan ke ininya, operatornya gitu. Jadi kalau dia solusinya itu nggak bisa, kita bisa via WA. Nanti ada di deskripsi di video saya, itu ada teleponnya, ada chat emailnya juga, ada IG-nya juga, nanti saya terapkan di situ. Nah, kalau dia tahap pertama yang kita telepon ini nggak bisa connect juga, kita bisa via WA. Sedangkan WA-nya itu kita kalau chat di situ tulis aja angka ID-nya, ID pelanggan, udah itu ikutin prosesnya, jangan keluar dari chatnya sampai keluar nomor laporannya, begitu. Udah itu
buat pelanggan itu jangan, kalau untuk membuat, kalau ada perangkatnya itu los merah, saya sarankan nggak usah lama-lama buat laporan, nggak usah ke teknisi, nggak usah ke sales yang Anda kenal gitu, karena mereka di lapangan gitu. Jadi ada baiknya kalau sempat ada waktu dia datang ke kantor, tapi kalau nggak sempat ya dia bisa via call center juga bisa, nomornya Simpati, ada Indosat, via email juga, via WA juga, sama sosial media Instagram. Mungkin cukup membantu ya gitu. Itu sih yang saya omongin, ini kebanyakan kejadian-kejadian yang di lapangan. Dan berikutnya ini kita rangkum aja ya jadi satu ya kan, biar tidak panjang kali videonya. Jadi buat teman-teman, kalau untuk ada pertanyaan silakan komen, mungkin bisa kejawab cepat ya syukur, kalau nggak bisa ya mohon maaf gitu. Tapi nggak apa-apa, jawab aja, tapi nanti saya jawab sebisa saya jawab. Udah gitu tadi ada pertanyaannya, dia sudah tidak berlangganan, telat bayar. Dia pakai STB, Mas, STB-nya masih aktif. Ya, tapi internetnya enggak. Kalau saya bayarkan nantinya double enggak? Itu enggak double. Jadi lebih baiknya kalau sudah telat, biar kita enggak jong, kita telepon aja. Kita telepon aja call centernya MNC, ini saya sudah telat bayar, ini gimana ya, saya mau bayar gitu. Nah, nanti nunggu dikonfirmasi dulu sama mereka, dicetak dulu tagihannya, baru dibayarkan ke Alfamart atau Alfamidi. Kalau saran saya di tanggal 20 ke atas lebih baiknya bayarnya di Alfamart atau Alfamidi. Karena kalau di Indomaret itu sering error ya, sistemnya mereka gitu. Tapi kalau untuk mobile banking, pembayaran mobile banking itu dipastikan nomor ID-nya, namanya, tagihannya gitu juga. Itu sih buat teman-teman. Terus apalagi nih? Banyak kasus-kasus yang ini mereka lupa bayar karena tidak tahu tanggal jatuh temponya. Tiba-tiba nanti terputus, akhirnya dia marah-marah, nggak taunya tagihannya sudah jatuh tempo tapi nggak dibayarkan gitu. Ya kalau memang itunya kalau udah jatuh tempo, perangkatnya los merah, ada lampu warna merahnya berkedip-kedip, lebih baiknya datang aja untuk diperbaikin dulu barulah dibayar. Jangan dibayar tapi jaringannya los merah, ya sama aja teman-teman nggak bisa menikmati layanannya, ya otomatis itu kan rugi sih 2 hari ya kan. Nah jadi itu sih yang saya sampaikan ini, semoga menjadi informasi yang penting dan bermanfaat. Jangan lupa ikutin video ini terus, saya akan update terus apa yang perlu dibahas, silakan ditulis di kolom komentar, nanti bisa kita sama-sama saya buatkan video lagi untuk teman-teman. Oke, mungkin cukup itu aja biar nggak kelamaan, sudah 8 menit 28 detik. Salam sehat selalu. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.